Baik, selamat pagi Sobat Otomotif. Baik, pagi ini kami akan mencoba menjelaskan terkait dengan fungsi dan komponen dari pompa injeksi tipe inline dan tipe distributor. Nah, terus berikutnya yang kedua adalah terkait dengan sistem aliran bahan bakar, sehingga nanti suatu potensi yang mau dicapai oleh seorang taruna-taruni di program studi teknologi otomotif adalah taruna-taruni mampu menjelaskan sistem aliran dari pompa injeksi serta komponen-komponen dan fungsi dari pompa injeksi itu sendiri. Terus yang kedua adalah taruna-taruni mampu menjelaskan sistem aliran bahan bakar yang ada di pompa injeksi itu sendiri. Baik, berikutnya kita akan mencoba menjelaskan komponen dari yang pertama adalah terkait dengan pompa injeksi yang jenis rotary atau distributor atau yang lebih kita kenal dengan tipe FE. Nah, terus berikutnya lebih lanjut di sini kita akan mengenalkan dulu pompa injeksi tipe distributor tampak luar dulu. Ya, tampak seperti luar dulu. Nah, pertama di sini ada yang namanya drive atau penggeraknya. Biasanya ini dikaitkan dengan penggerak, yaitu dari mesin itu sendiri. Misalnya seperti timing bell, timing chain, atau timing gear, tergantung dari karakteristik dari mesin itu sendiri. Nah, terus berikutnya di sini kita lihat ada yang namanya adalah saluran inline. Artinya saluran inline yang kaitannya adalah saluran masuk yang dari tangki, filter bahan bakar, dan selanjutnya menuju ke pompa injeksi itu sendiri. Nah, ini berarti saluran masuknya. Terus berikutnya yang kedua di sini kita lihat ada yang namanya adalah saluran keluar. Ya, saluran keluar di sini terdapat dua selang. Di sini selang yang kecil dan selang yang besar. Nah, selang yang kecil ini adalah saluran pengembali yang dari masing-masing injektor atau nozzle. Nah, bahan bakar, asumsinya bahan bakar yang sudah tidak dipakai dari masing atau kelebihan yang ada dari masing-masing injektor atau nozzle, dia akan dibalikkan lagi menuju ke pompa injeksi melalui saluran yang kecil ini. Terus berikutnya yang kedua di sini ada saluran yang agak lebih besar sedikit, pipa bertekanannya lebih besar sedikit, itu adalah saluran atau return line yang akan kembali menuju ke tangki itu sendiri. Untuk selanjutnya diputar kembali sesuai dengan sirkulasi yang seperti biasa, yaitu sistem aliran bahan bakar. Nah, terus berikutnya di sini ada yang namanya, biasanya di sini terdapat mur atau baut yang kaitannya dengan putaran mesin atau RPM, yaitu kaitannya dengan pedal gas. Nah, di sini biasanya bisa kita setel tergantung dengan putaran mesin itu sendiri. Ya, apakah kita mau RPM yang lebih tinggi ataupun RPM yang lebih rendah. Nah, simpelnya biasanya ada instalasi pengaitnya, biasanya ada di bawah beberapa mobil diesel itu, biasanya ada di bawah dashboard, kurang lebih seperti itu. Nah, terus berikutnya di sini ada yang namanya baut pengunci juga, kaitannya dengan maksimal pedal gas yang boleh diinjak atau maksimal RPM yang boleh diinjak. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, maksimal. Nah, berarti ini biasanya bisa kita setel tergantung dengan request atau keinginan. Tapi biasanya beberapa mekanik atau dealer itu sendiri dia akan mengunci atau dia akan membracket atau melabel dengan tutup di sini biar tidak mudah di setel dan hanya untuk kebutuhan lebih ke pemeliharaan itu sendiri. Nah, terus berikutnya kalau kita lihat, kita putar dulu. Di sini ada juga yang namanya adalah solenoid. Ya, solenoid. Seperti ini, dan dia menggunakan media atau aliran listrik dari baterai dari kunci kontak itu sendiri dengan tegangan kurang lebih 12 volt. Nah, dia nanti atau katup ini, solenoid ini, dia akan berfungsi sesuai dengan aliran listrik yang mengalir. Artinya apa? Ketika kunci kontak on, bahan bakar dia akan mengalir ya dari plunger itu sendiri, atau sebaliknya ketika kunci kontak off atau mati mesin itu sendiri, berarti aliran listrik tidak ada, sehingga nantinya bahan bakar dia tidak akan teraliri oleh plunger menuju ke pompa injeksi, menuju ke injektor atau nozzle itu sendiri. Nah, terus berikutnya kalau kita lihat lebih lanjut di sini, kebetulan dia menggunakan mesin 4 silinder. Ya, mesin 4 silinder di sini dengan kurang lebih, kalau di bensin itu kan ada sistemnya adalah sistem pengapian firing order. Nah, kalau di sini ada sistem penginjeksian yang kaitannya dengan urutan kurang lebih 1, 3, 4, 2. Nah, biasanya kalau kita lihat kalau di tipe ini, inilah yang nomor 1. Ya, nomor 1, terus biasanya ini nomor 3,
Terus ini nomor 4 dan ini nomor 2. Artinya sesuai dengan urutan pengapian. Kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya kalau kita lihat, nah di sini sebenarnya ada satu saluran lagi ya, atau bukan saluran ya, lebih tepatnya ada skrup penyetel atau mur penyetel. Di sini kaitannya adalah untuk menyetel aliran volume bahan bakar. Nah kalau biasanya untuk menaikkan performa biasanya akan lebih sedikit, konsekuensinya lebih boros. Nah sama di sini kita perlu menyetel ya sesuai dengan pemeliharaan itu, apakah kita mau hemat atau sesuai dengan meningkatkan performa mesin tapi akan sedikit lebih boros nantinya. Kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya kita akan menjelaskan terkait dengan fungsi komponen beserta aliran dari sistem bahan bakar yang ada di pompa injeksi, khususnya di pompa injeksi tipe distributor. Mesin akan berputar, anggapannya adalah mesin ini sudah hidup. Nah, berikutnya sistem aliran bahan bakar secara bersamaan dia akan masuk melalui saluran inlet. Nah, saluran inlet tersebut di dalamnya berikutnya ada komponen namanya adalah feed pump. Nah, kebetulan di sini tidak terlihat feed pump-nya dengan jelas. Nah, feed pump ini fungsinya adalah mengisap bahan bakar dari aliran sebelumnya, dari filter menuju ke pompa injeksi ini dengan kurang lebih tekanan sebesar 1,8 sampai 2 bar. Nah, otomatis nanti itu akan semakin tinggi putaran dari mesin, akan semakin besar pula tekanan dari isapan dari pompa injeksi itu sendiri. Terus berikutnya di sini ada yang namanya adalah templet. Nah, templet terus berikutnya dia ada namanya tapet. Nah, kurang lebih templet dan tapet fungsinya adalah meneruskan tekanan dari putaran mesin menuju ke pompa injeksi lebih lanjut. Nah, berikutnya sebelum diteruskan ke plunger. Nah, di sini juga kita lihat ada yang namanya adalah governor. Nah, di bagian atas itu ada governor. Governor kaitannya dengan pedal gas nantinya. Nah, governor dan pedal gas itu akan menjadi satu kesatuan. Nah, ketika putaran mesin atau RPM itu naik, pedal gas dia akan berfungsi. Nah, ketika pedal gas berfungsi atau RPM tersebut, dia kaitannya adalah fungsi dari governor itu sendiri adalah untuk mengisap atau mengatur jumlahnya bahan bakar yang masuk menuju ke pompa injeksi itu sendiri sesuai dengan besarnya tekanan. Nah, terus berikutnya kita lihat di sini ada yang kaitannya dengan spill port dan spill ring juga. Nah, spill port dan spill ring juga kaitannya adalah banyaknya aliran bahan bakar yang bakalan masuk menuju ke governor sebelum diteruskan menuju ke injektor atau nozzle. Nah, terus berikutnya di sini juga ada pegas. Ya, atau bisa dibilang pegas pengembali ketika plunger setelah selesai bekerja memberikan tekanan sesuai dengan urutan penginjeksian, dia akan balik lagi ke posisi semula. Nah, itulah fungsi dari si pegas itu sendiri. Nah, terus berikutnya di sini kalau kita lihat di sini ada plunger. Plunger dia nantinya akan memberikan besaran tekanan penginjeksian ke masing-masing injektor atau nozzle sesuai dengan urutan penginjeksian. Nah, kalau kita berbicara yang mesin 4 silinder biasanya urutan injeksian adalah 1, 3, 4, 2 secara umum. Nah, terus berikutnya di sini kita bisa melihat urutan pengapian dan di sini sebenarnya ada saluran bagian dalamnya. Ya, atau saluran sebelum menuju ke pompa injeksi. Kurang lebih seperti ini. Terus berikutnya lebih lanjut di sini ada delivery valve ya, atau bisa dibilang katup satu aliran sebelum menuju ke masing-masing injektor atau nozzle. Dan di sini ada seharusnya berikutnya ada pipa bertekanan tinggi sebelum menuju ke masing-masing injektor atau nozzle itu sendiri. Mungkin seperti itu gambaran dari cara kerja atau sirkulasi aliran bahan bakar yang ada di pompa injeksi jenis tipe distributor atau rotary, kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya kita ada di alat peraga pompa injeksi tipe inline. Nah, di sini ada yang namanya pertama kali tetap digerakkan oleh mesin itu sendiri. Terus berikutnya tampak luar di sini ada yang namanya adalah feed pump. Ya, di sini sebenarnya di atasnya sini ada framing pump atau pompa tangan yang tujuannya atau fungsinya adalah untuk mengeluarkan angin atau sistem bleeding udara yang terjebak dalam sirkuit aliran bahan bakar. Terus berikutnya di sini ada yang namanya adalah
feed pump. Jadi feed pump itu dia bekerja berdasarkan putaran mesin nantinya. Nah, putaran mesin itu sendiri nanti dikaitkan dengan yang namanya adalah camshaft. Nah, camshaft itu di sini juga ada berupa seperti tapet atasnya yang berdasarkan dari penginjeksian atau urutan dari penginjeksian. Nah, seperti yang dijelasin tadi, misalnya kalau 4 piston berarti 4 silinder, berarti dia urutan pengapiannya adalah 1, 3, 4, 2, kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya feed pump ini digerakkan oleh mesin itu sendiri melalui peran dari camshaft. Nah, berikutnya setelah dari feed pump, nah di sini ada 2 saluran. Nah, saluran di sini ada saluran masuk dan ada saluran keluar. Dan berikutnya satu saluran lagi biasanya kaitannya dengan saluran pengembali. Artinya apa? Saluran pengembali di sini dia ada 2 biasanya. Ada yang dari tangki menuju ke tangki, dan satu lagi dia akan dari injektor atau nozzle. Nah, bahan bakar yang tidak kepake dia akan balik lagi menuju ke pompa injeksi melalui saluran ini. Terus berikutnya di sini ada yang namanya adalah cut off solenoid. Dan cut off solenoid ini fungsinya adalah kaitannya dengan kunci kontak. Nah, dengan kurang lebih tegangan 12 volt atau 24 volt sesuai dengan karakteristik kendaraan itu sendiri. Jadi nanti ketika mesin itu dalam keadaan on atau di starter, dalam keadaan mesin hidup, dia akan membuka saluran sehingga aliran bahan bakar bisa masuk menuju ke plunger. Nah, terus berikutnya plunger yang kaitannya dengan katup itu sendiri. Nah, terus berikutnya di sini ada yang namanya adalah saluran menuju ke masing-masing pompa injeksi. Nah, terus kita lihat di sini juga ada yang namanya plunger. Dia akan meneruskan tekanan atau memperbesar tekanan dari sistem aliran bahan bakar yang dimulai dari bawah, yaitu dimulai dari si camshaft, terus ada pegas, terus berikutnya menuju ke katup satu aliran dan langsung menuju ke pipa bertekanan tinggi dan langsung menuju ke injektor atau nozzle. Nah, terus berikutnya kalau kita lihat di sini juga ada saluran masuk, terus ada saluran masuk, terus di sini ada governor atau untuk mengukur besarnya aliran bahan bakar, yang kaitannya dengan pedal gas. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, terus berikutnya kalau kita lihat di sini ada yang namanya solenoid, ya, solenoid vakum. Nah, solenoid vakum di sini kaitannya nanti dengan solenoid itu kaitannya dengan intake manifold nantinya untuk membuat terjadinya kevakuman atau isapan menjadi lebih banyak sesuai dengan putaran dari mesin itu sendiri. Nah, terus kita lihat komponen dalamnya kurang lebih seperti ini. Ya. Kita lihat kurang lebih ketika mesin itu berputar, sirkulasi dari camshaft seperti ini ya. Artinya dia akan berputar sesuai dengan urutan penginjeksian, sesuai dengan tapet atau urutannya seperti gundukan atau tonjolan dari si camshaft tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita digas otomatis nanti akan berpengaruh terhadap governor dan spill port dan spill ring sesuai dengan aliran bahan bakar sesuai dengan kebutuhan dari request dari pengemudi melalui pedal gas. Setelah tadi kita melihat yang jenis cutting atau peraganya, sekarang kita yang lihat yang jenis engine stand-nya. Yaitu di sini kita lihat saluran masuk, terus ada pompa injeksi. Terus berikutnya di feed pump dia ada di sini. Berikutnya ada pompa injeksi atau ruang dari pompa injeksi tersebut. Terus ada saluran menuju ke masing-masing injektor atau nozzle. Yaitu di sini kebetulan tipe distributor berarti dia satu plunger untuk melayani sejumlah 4 piston. Kurang lebih seperti itu sesuai dengan urutan pengapian atau urutan penginjeksian sesuai dengan pairing order. Nah, terus berikutnya dia akan melewati dari plunger masing-masing, dari satu plunger ini dia akan melewati beberapa katup satu arah di sini. Dia akan menuju ke selang bertekanan tinggi dan langsung menuju ke masing-masing injektor atau nozzle, mulai dari silinder nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 seterusnya. Nah, terus berikutnya bahan bakar yang sudah tidak dipakai
atau kelebihan, dia akan keluar melalui saluran bagian atas injektor atau nozzle, dia akan balik dirangkai seperti ini dan akhirnya kembali lagi menuju ke saluran dari pompa injeksi itu sendiri. Nah, di sini di pompa injeksi seperti yang tadi dijelasin, dia ada ini yang dari injektor atau nozzle, dan satunya lagi dia akan dialirkan menuju ke return line atau saluran pengembali menuju ke filter ataupun lebih lanjut menuju ke tangki bahan bakar itu sendiri. Kurang lebih seperti itu rangkaian dari pompa injeksi ketika dirangkaikan dengan engine stand atau mesin itu sendiri. Berikutnya setelah kita melihat yang ada di peraga tadi berupa cutting, sekarang kita melihat yang ada aplikatif yang ada di tipe BIS RK260. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat sirkuit pertamanya adalah ini adalah saluran masuk atau saluran inlet yang dari tangki atau filter sebelum menuju ke pompa injeksi. Ini saluran masuknya. Terus berikutnya kita lihat di sini ada yang namanya framing pump atau pompa tangan. Biasanya kita fungsikan adalah ketika kita mau melaksanakan proses pengeluaran angin atau bleeding, kurang lebih seperti itu. Nah, di bawah dari framing pump ini sebenarnya ada yang namanya feed pump lagi. Nah, feed pump lagi ini kita lihat feed pump ini digerakkan oleh menggunakan jenis camshaft. Ya, camshaft sebagai penggerak. Karena ini kita lihat menggunakan jenis yang pompa injeksi tipe inline atau sebaris. Nah, dia digerakkan oleh camshaft dan oleh putaran mesin itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya drive-nya ada di sini. Ya, drive-nya ada di sini. Nah, terus berikutnya kita lihat setelah lanjut dari pompa injeksi, yaitu pertama adalah feed pump, framing pump. Terus berikutnya saluran bahan bakar melalui saluran pipa tersebut dia akan masuk ke filter ya, atau yang digunakan untuk menyaring di sini. Nah, melalui ini kita bisa lihat dari tulisan in di sini. Ya, berarti itu saluran masuk. Nah, terus berikutnya ada saluran keluar. Nah, anggapannya adalah bahan bakar yang sudah bersih atau solar yang sudah bersih, dia akan masuk melalui pipa ini dan menuju ke pompa injeksi. Nah, di pompa injeksi di sini di dalamnya ada seperti governor nanti, kurang lebih ya, kaitannya dengan gas nanti. Ya, kurang lebih seperti ini kaitannya dengan pedal gas. Jadi kaitannya governor, otomatis berapapun kebutuhan dari pedal gas tersebut melalui injakan dari kaki pengemudi, otomatis governor dia akan mengukur seberapa besar tekanan atau kebutuhan dari bahan bakar itu sendiri. Nah, terus berikutnya setelah itu dia akan melalui katup satu arah di sini. Nah, dari sini dia akan masuk menuju selang bertekanan tinggi atau pipa bertekanan tinggi yang akan masing-masing menuju ke injektor atau nozzle tersebut. Nah, bahan bakar di sini atau solar yang tidak kepake, artinya sesuai dengan kebutuhan kelebihannya, dia akan dibalikin lagi menuju ke pompa injeksi. Nah, ini selang dari pompa injeksi, dan berikutnya yang kelebihan yang sudah tidak dipakai lagi di dalam pompa injeksi itu. Kalau kelebihan biasanya kalau tadi ada seperti itu, dan dia akan balik lagi menuju ke tangki, kurang lebih seperti itu. Nah, terus berikutnya kita lihat di sini ada beberapa komponen seperti cut off solenoid. Nah, kita bisa lihat di sini nanti ya. Ini fungsi dari cut off solenoid. Ya, berdampingan dengan pedal gas. Ya, berdampingan dengan pedal gas, cut off solenoid. Jadi dia menggunakan fungsi dari tegangan atau dari kunci kontak nanti. Yaitu dengan kurang lebih ada yang 12 volt, ada yang 24 volt sesuai dengan kapasitas baterai. Kurang lebih seperti itu. Dengan kata lain, ketika cut off solenoid ini kita fungsikan atau kunci kontak dalam keadaan off, mesin akan mati dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa coba. Kita akan coba pedal gasnya dulu. Nah, setelah itu kita akan coba menggunakan cut off solenoidnya, dan dengan harapan mesin akan mati dengan proses melalui kunci kontak. Tapi kita gunakan dengan tangan manual dulu.
Ya, kurang lebih seperti itu fungsi dari cut-off solenoid-nya. Sehingga nantinya kurang lebih itulah satu kesatuan pompa aliran dari bahan bakar dari tangki menuju ke pompa injeksi sampai dalam keadaan mesin hidup, ataupun nanti bahan bakar yang tidak kepakai dia akan kembali lagi ke tangki beserta dilengkapi dengan cut-off solenoid yang tujuannya adalah memutuskan aliran dari bahan bakar melalui kunci kontak. Kurang lebih seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu video terkait pembelajaran terkait dengan pompa injeksi, baik tipe pompa injeksi tipe inline ataupun pompa injeksi tipe distributor. Mohon maaf ketika banyak kekurangan, nanti silakan bisa dilengkapi lebih lanjut untuk proses pembelajaran yang lebih baik di masa mendatang. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.